Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Maulana Iksan. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil menyimak video pada tugas keempat. React. React adalah pustaka JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna khususnya pada aplikasi berbasis web. React dikembangkan oleh Facebook dan diperkenalkan pertama kali pada tahun 2013 oleh Tomo Ochino dan Jordan Walk. Penggunaan React tidak diatur serta aplikasi ketiganya terhitung banyak. Untuk memulai React pada project, kita butuh dua script React yang bisa dipanggil lewat unpackage.com. React sebagai library utama dan React DOM agar kita dapat memanipulasi DOM. Kemudian materi yang harus dikuasai untuk dapat menggunakan React adalah ada HTML dan CSS, JavaScript fundamental, kemudian ada DOM, modern JavaScript, Git dan CLI, kemudian ada package manager. Komponen-komponen pada React terdapat komponen, yaitu sebuah unit bangunan dasar dari aplikasi React. Setiap bagian UI dalam aplikasi React dibuat dari komponen-komponen yang dapat digunakan kembali. Kemudian ada props, yaitu data yang diteruskan dari satu komponen ke komponen lain sebagai parameter. Kemudian ada state, digunakan untuk menyimpan dan mengelola data lokal dalam suatu komponen. Ketika state berubah, React akan merender ulang komponen yang bersangkutan. Kemudian ada life cycle methods, fungsi yang dijalankan pada fase tertentu dari siklus hidup komponen. Misalnya komponen did mount, komponen did update, dan komponen will unmount di React class components. Kemudian ada hooks, seperti useState dan useEffect yang diperkenalkan untuk menggantikan lifecycle methods pada functional components. Mengapa React dianggap solusi yang tepat untuk mengembangkan aplikasi modern? Yang pertama karena dia kesederhanaannya, yaitu React mudah dipelajari dan diterapkan karena fokusnya hanya pada view di arsitektur model view controller. Kemudian React adalah komponen yang reusable, yaitu memungkinkan pengembang membuat komponen yang dapat digunakan kembali, sehingga kode itu lebih modular dan efisien. Kemudian Virtual DOM membuat React lebih cepat dan efisien dan dalam memanipulasi tampilan dibandingkan dengan manipulasi DOM langsung. Kemudian ekosistemnya yang besar, banyak alat dan pustaka pendukung yang bisa digunakan bersama React, termasuk Redux untuk manajemen state dan React Router untuk routing. Kemudian ada komponen. Komponen dalam React adalah blok bangunan dasar dari sebuah antarmuka pengguna UI. React memecah UI menjadi potongan-potongan kecil yang disebut komponen, di mana setiap komponen bertanggung jawab untuk menampilkan bagian tertentu dari UI. Komponen bisa dianggap seperti fungsi dalam pemrograman, tetapi alih-alih hanya menerima input dan mengembalikan nilai, komponen menerima props dan state lalu menghasilkan elemen UI HTML. Ciri-ciri komponen terdapat yang pertama ada reusable, dapat digunakan berulang-ulang di berbagai bagian aplikasi. Yang kedua itu dia stateless atau mandiri. Setiap komponen biasanya mandiri dan memiliki tanggung jawab khusus. Kemudian yang ketiga ada struktur hierarki. Aplikasi React biasanya terdiri dari satu komponen root yang memuat berbagai komponen lainnya. Yang keempat deklaratif. React memungkinkan penulisan komponen secara deklaratif. Jenis-jenis komponen ada dua. Yang pertama itu dia functional components. Komponen ini adalah komponen yang didefinisikan sebagai fungsi JavaScript. Komponen fungsional menerima prop sebagai argumen dan mengembalikan elemen React untuk ditampilkan. Yang kedua ada kelas komponen. Komponen ini menggunakan sintaks kelas JavaScript dan menyediakan lebih banyak fitur seperti metode lifecycle dan state sebelum adanya hooks. Namun, dengan adanya hooks di functional components, kelas komponen jarang digunakan di proyek baru. Kemudian ada prop drilling. Nah, prop drilling ini adalah istilah dalam pengembangan aplikasi React yang merujuk pada proses meneruskan data dari satu komponen-komponen lainnya yang berada jauh dalam hierarki komponen. Ketika suatu komponen memerlukan data dari komponen di atasnya dalam komponen, data tersebut harus diteruskan dari komponen parent ke child secara berurutan. Bahkan jika komponen perantara tidak memerlukan data tersebut. Namun, prop drilling ini terdapat masalah. Yang pertama itu dia tidak efisien
Karena komponen perantara harus menerima dan meneruskan props yang tidak mereka gunakan. Ini dapat membuat kode terlihat berantakan dan sulit dipahami. Yang kedua itu dia sulit dirawat. Jika struktur aplikasi menjadi lebih dalam, setiap kali Anda ingin mengubah props, kita tuh harus memperbarui semua komponen perantara yang meneruskannya. Bahkan jika komponen-komponen tersebut tidak membutuhkan datanya. Kemudian dia redundansi. Banyaknya penerusan props yang tidak perlu meningkatkan kemungkinan kesalahan dan membuat kode lebih sulit untuk dirawat. Nah, solusinya itu kita tuh bisa membuat yang namanya komponen composition. Itu proses memecah bagian menjadi komponen kecil, lalu menggabungkannya menjadi komponen besar. Tujuannya kita membuatnya itu agar komponen dapat dikelola dengan mudah dan digunakan kembali. Nah, komponen compositionnya itu terdapat 4 manfaat. Yang pertama tuh reusability. Manfaatnya tuh kita dapat mudah menggunakannya kembali. Kemudian modularity. Itu dapat memecah UI menjadi kecil dan mudah dipahami. Kemudian separation of concern. Setiap komponen tuh dapat lebih fokus pada fungsinya masing-masing. Kemudian code maintainability. Mudah dipakai di kemudian hari. Saya Fadli Maulana Iksan. Itu sekian dari saya. Saya Fadli Maulana Iksan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.